Gara-gara tergiur mendapatkan uang dalam waktu singkat, dua orang pria yang masih berusia belasan tahun menghilangkan nyawa seorang pria muda demi mengambil organ tubuhnya. Para pelaku percaya mereka bisa mendapatkan uang miliaran rupiah dari aksi mereka yang sangat-sangat keji ini. Hidup banyak orang akhirnya hancur gara-gara keserakahan yang dibarengi dengan minimnya literasi. Benar gak sih? Organ tubuh manusia itu seperti bagian dari alat elektronik, bisa dibongkar pasang, kemudian dijual belikan untuk cadangan. Tonton video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal dari keserakahan. Pelaku inisial R dan F ini mendapatkan informasi tentang jual beli organ secara ilegal. Mereka kemudian melihat situs di internet dan menemukan ada satu situs yang katanya menjanjikan harga mahal untuk pembelian organ manusia. Para pelaku kemudian mengirim email yang isinya seperti ini. Saya ingin menjual organ tubuh manusia muda. Apa aja syaratnya? R sama F ini sebenarnya sempat berdebat karena F tuh nggak tega kalau harus menghabisi nyawa orang yang masih sangat muda. R kemudian membujuk temannya. Dia bilang seperti ini, udah kamu tenang aja, kita cari aja yang masih berusia belasan. R kemudian menunjukkan cara mengambil organ manusia dan kemudian mereka mulai mencari target. Setelah beberapa hari mereka berkeliling, akhirnya mereka mendapatkan target, yaitu orang yang sudah mereka kenal. Korban yang mereka pilih masih berusia 11 tahun, laki-laki berinisial M. R sama F ini sebenarnya kenal M, tapi mereka nggak punya hubungan yang dekat. Entah kenapa, M ini kemudian dianggap sebagai target yang sangat potensial. Nah, pada sekitar bulan Januari tahun 2023 di sore hari, M sedang bekerja di sebuah minimarket sebagai juru parkir. Sekitar jam 5 sore, R datang menghampiri M menggunakan sepeda motor dan mulai bicara dengan M. R kemudian membujuk M untuk ikut membantu membersihkan rumah temannya dengan iming-iming uang imbalan sebesar Rp50.000. Udah pasti nih M tertarik karena memang sering mencari uang tambahan untuk membantu kebutuhan keluarganya. M ini sebenarnya mau mengajak temannya, tapi temannya menolak dan kemudian kabur. Dan akhirnya M sendirian ikut para pelaku menuju rumahnya F. Di rumah F inilah para pelaku menyuruh M bermain game lebih dulu supaya M lengah. Ketika M lengah, barulah para pelaku menghilangkan nyawa M dengan cara mencengkeram lehernya kuat-kuat. Setelah M kehilangan kesadaran, R membenturkan kepala M berkali-kali sampai akhirnya M pun gak bergerak lagi. Benturan keras tersebut menyebabkan M mengalami luka yang sangat fatal pada bagian kepala. Setelah M gak lagi bergerak, R sama F mulai sadar kalau M sudah kehilangan nyawanya. Otomatis mereka berdua panik karena mereka ternyata teman-teman belum mendapatkan balasan email dari situs yang menjanjikan harga mahal untuk organ-organ manusia tersebut. Padahal udah ada nyawa yang terlanjur melayang, nyawanya M. Jasad M kemudian mereka ikat dan mereka bungkus menggunakan kantong plastik sebelum dipindahkan dari rumahnya F. Mereka membawa jasad M menggunakan kendaraan menuju perbatasan kota. Di bawah jembatan mereka buang jasad korban tersebut. Tujuannya untuk menghilangkan barang bukti. Dan untungnya loh teman-teman, tadi kan temennya M diajak sama M tadi tuh sempat kabur. Dia langsung pergi ke rumahnya M dan dia bilang, M sudah dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal. Neneknya M langsung menghubungi orang tua M untuk mencari tahu keberadaan putra mereka. Orang tua M langsung mencari M ke sana ke sini tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka mengecek rekaman CCTV di tempat minimarket tadi. Dan di sana kelihatan memang M dibawa oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal. Keluarga M segera melaporkan temuan mereka ke pihak yang berwenang. R dan F pun diamankan dan mereka pun mengakui semua perbuatannya. Pihak yang berwenang melakukan penyisiran ke lokasi tempat jasad M dibuang. Dan ketika ditemukan teman-teman, kondisi jasad M sudah mulai membusuk, terikat tali rafia dan sebagian tubuhnya dibungkus plastik hitam. Jasad M pun dibawa ke bagian forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Dapat ada sejumlah luka memar dan luka lecet pada tubuhnya korban. Ditemukan juga nih patah pada tulang bagian kepala, wajah dan tulang belakang. Ditemukan juga sejumlah patah tulang di tubuhnya M.
yang artinya M sempat dihantam secara keras berkali-kali sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Nah teman-teman, untuk kita pahami nih kesalahan R sama F, kita pahami dulu bagaimana transplantasi organ itu sebenarnya bekerja. Definisi transplantasi organ adalah prosedur medis yang mengganti organ tubuh yang rusak dengan organ sehat dari pendonor. Contoh organ yang sering ditransplantasikan adalah ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan juga pankreas. Nah, prosedur transplantasi cuma bisa dilakukan di fasilitas medis dengan teknologi yang tinggi. Calon pendonor secara resmi wajib mendaftarkan diri melalui Komite Transplant Nasional. Dan pendonor harus berusia minimal 18 tahun dan punya kesadaran hukum. Dan tim medis harus melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk memastikan kesehatan organ pendonor. Psikiater harus mengevaluasi kondisi mentalnya pendonor untuk memastikan keputusan diambil secara sukarela tanpa paksa dan juga tanpa mengharapkan imbalan sama sekali. Calon penerima organ harus terdaftar dalam daftar tunggu pasien secara nasional. Komite etik juga melakukan wawancara untuk memverifikasi gak adanya transaksi jual beli. Ya, kok donor resmi itu sama sekali nggak ada jual beli. Dan pendonor wajib berikan persetujuan secara tertulis setelah memahami semua resiko medis yang ada. Setelah itu dilakukan pencocokan jaringan melalui tes cairan tubuh dan pemeriksaan imunologi secara mendalam. Calon pendonor mendapat edukasi tentang konsekuensi kesehatan jangka panjang pasca operasi. Dokter spesialis memastikan kondisi pasien penerima cukup stabil untuk menjalani pembedahan. Prosedur pengambilan organ hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, gak boleh sama orang yang sembarangan. Dan semua rangkaian proses ini harus terdokumentasi secara transparan dalam sistem pelaporan negara. Pengambilan organ dari pendonor yang sudah gak bernyawa udah pasti memerlukan izin sah dari pihak keluarga. Dan dilakukan segera setelah dinyatakan tidak bernyawa. Dokter harus memastikan ada kerusakan otak yang gak bisa diperbaiki sebelum proses pengambilan organ dimulai. Tim bedah harus menjaga integritas atau keutuhan organ selama proses pemindahan ke pasien. Dan biaya semua prosedur transplantasi ini diatur sesuai dengan regulasi pembiayaan kesehatan yang secara resmi. Pendonor yang masih hidup berhak mendapatkan perawatan pasca operasi secara berkelanjutan. Pokoknya jangan sampai sakit apalagi sampai kehilangan nyawa. Dan buat pendonor yang masih hidup tuh mereka berhak mendapatkan perawatan pasca operasi secara berkelanjutan. Jangan sampai sakit apalagi sampai kehilangan nyawa. Sistem ini diatur untuk memastikan distribusi organ dilakukan secara adil dan juga taat pada hukum. Tapi tetap aja teman-teman ada yang menyalahi aturan ini demi kepentingan pribadi. Ada juga nih yang kemudian melakukan jual beli organ secara ilegal dengan beri iming-iming pada keluarga pasien seperti ini. Anda gak perlu masuk daftar tunggu penerima donor organ, asalkan Anda mau membayar sejumlah uang. Orang-orang ini sangat gak punya hati teman-teman, karena mereka tuh sebenarnya gak peduli dengan kesehatan pendonor, apalagi penerima organnya. Yang pertama, orang yang mau menjual organ udah pasti berharap akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Janji bayar uang dalam jumlah besar ini seringkali gak pernah terrealisasi sesuai dengan perjanjian. Oknum sindikat semacam ini sering memotong hasil penjualan dengan alasan biaya operasional yang gak masuk akal. Kasus ini sudah banyak banget terjadi. Saya sudah pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Ditambah lagi nih, orang yang sudah terlanjur menjual organ mereka gak punya kekuatan hukum untuk menuntut pembayaran yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dan bayangin aja, prosedur pengambilan organ ini biasanya dilakukan di fasilitas medis yang gak memenuhi standar sama sekali. Operasi ilegal dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa peralatan medis yang memadai apalagi steril. Kurangnya sterilisasi alat bedah meningkatkan risiko infeksi bakteri yang sangat mengancam nyawa. Penjual organ berisiko mengalami kebocoran cairan tubuh hebat selama atau sesudah proses operasi berlangsung. Tindakan medis tanpa prosedur standar sering mengakibatkan kerusakan permanen pada jaringan tubuh. Dan para orang yang menjual organ mereka ini gak mendapatkan perawatan pasca operasi yang layak untuk memulihkan kondisi fisik mereka. Intinya nih, mereka masuk ke tempat operasi, organ diambil, setelah itu mereka disuruh pergi dengan diberi uang seadanya. Dan gak ada yang peduli nih, biarpun mereka mengalami gagal organ atau malah sampai tertular penyakit. Karena penjual organ ilegal bisa dijerat pidana penjara sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku. Status sebagai pelaku kriminal menghambat akses penjual terhadap perlindungan hukum yang sah. Resiko hukum bagi pelaku perdagangan organ ilegal adalah hukuman tahanan yang sangat berat.
Terkait kasus ini teman-teman, para pelaku tuh menganggap organ tubuh manusia seperti bagian dari alat-alat elektronik, di mana orang yang suka bernyawa bisa diambil organnya kemudian dijual belikan. Padahal nih, organ tubuh itu punya batas waktu hidup di luar tubuh manusia. Misalnya ginjal, hanya bisa bertahan selama beberapa waktu sebelum rusak. Tanpa penyimpanan khusus, organ akan kehilangan fungsi biologisnya dan nggak bisa lagi digunakan. Risiko tambahan adalah penularan penyakit jika organ nggak melalui screening medis. Tapi teman-teman sayangnya, para pelaku tadi R sama F keburu ingin mendapatkan uang dalam jumlah banyak di waktu yang singkat. Intinya, keserakahan mereka yang akhirnya menghancurkan hidup banyak orang di sekitar mereka. Teman-teman, dunia maya atau internet itu memang sumber informasi yang sangat-sangat luas, tapi nggak selalu mudah dipahami. Dan ingat, setiap informasi di internet harus kita cermati secara baik-baik. Cek ulang kebenarannya dan jangan setengah-setengah. Kalau sampai salah informasi, resikonya bisa terjadi hal-hal seperti di kasus ini. R sama F tergiur dengan situs yang seakan-akan menjanjikan imbalan uang yang banyak yang luar biasa untuk organ manusia. Waktu dicek, situs tersebut menggunakan bahasa Inggris yang gak sepenuhnya dipahami oleh para pelaku. Akibatnya, mereka menerjemahkan informasi secara setengah-setengah. Pihak yang berwenang kemudian menemukan ada beberapa situs dan juga grup di media sosial terkait isu pendistribusian organ secara ilegal. Dan banyak banget nih orang yang kemudian terjebak dan melakukan hal-hal yang sangat di luar batas kemanusiaan. Dan akhirnya hal-hal tersebut bukan yang bawa keuntungan, tapi malah menghancurkan hidup banyak orang. Teman-teman, kasus ini membuktikan kalau janji keuntungan dari kejahatan hanyalah manipulasi yang akan menghancurkan hidup banyak banget pihak. Penegakan hukum yang tegas diharapkan bisa memberikan efek jerah dan juga rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan yang gak kalah penting teman-teman, empati terhadap sesama manusia itu harus terus-menerus dipupuk. Supaya nilai-nilai kemanusiaan tuh gak kalah oleh ego pribadi apalagi keserakahan. Lingkungan sosial yang peduli bisa menjadi sistem peringatan dini dalam mendeteksi ancaman terhadap banyak orang, khususnya mereka yang masih berusia sangat muda. Dan tragedi ini menjadi pengingat kalau nyawa manusia gak akan pernah bisa dinilai dengan uang.